Iran sedang mengalami kehancuran total. Ini adalah beberapa protes terbesar di Iran sejak tahun 2022. Saat ini, ribuan warga Iran turun ke jalan untuk berbaris dan memprotes pemerintah. Setelah bertahun-tahun diabaikan, mereka tak tahan lagi. Rakyat menilai, jika pemerintah tak mampu memperbaiki masalah, mungkin mereka tak lagi membutuhkannya. Ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup, martabat, dan kebebasan. Dari kejadian beberapa hari terakhir, tampak orang Iran siap mati demi keyakinan daripada menerima penindasan. Sebentar lagi Anda akan tahu alasannya. Peristiwa di Iran sebenarnya lebih besar, mengkhawatirkan, dan terkait kekuatan luar negeri dibanding dugaan banyak orang. Melihat jalanan Iran saja sudah cukup. Di balik permukaan, sesuatu tengah mendidih dan api pemberontakan kian membesar tiap hari. Kekecewaan yang mendorong orang-orang turun ke jalan tidak tiba-tiba meledak pada bulan Desember. Hal itu telah berkembang selama berbulan-bulan. Awalnya dalam keheningan, lalu meledak dalam gelombang yang tak lagi bisa dibendung. Semuanya benar-benar dimulai pada bulan Mei tahun 2025. Sopir truk berhenti bekerja lebih dulu karena upah turun dan biaya naik. Lalu disusul para pembuat roti. Setelah kesulitan membeli tepung dan kebutuhan pokok, para pekerja pabrik ikut mogok. Pada saat itu, aksi-aksi ini terasa kecil dan tersebar, mudah bagi pihak berwenang untuk mengabaikannya, tetapi tekanannya tidak berkurang. Pensiunan bergabung karena pensiun tak mencukupi kebutuhan. Mahasiswa hadir, guru juga berdiri bersama mereka. Kelompok-kelompok kecil berkumpul di ruang-ruang publik, membawa spanduk, meneriakkan yel-yel dengan pelan, menguji seberapa jauh mereka bisa melangkah. Setiap minggu, batas meluas. Saat musim gugur datang, percikan sudah menyebar. Protes lokal soal upah dan kelangkaan kini berkembang jadi sesuatu yang lebih besar dan sulit dikendalikan. Kerumunan memenuhi jalanan di berbagai kota, termasuk Teheran, Isfahan, Shiraz, Mashhad, Hamadan, Karmasha, Karaj, Malard, Keshameilin, Zanjan, Paradis, Kirman. Ini bukan lagi insiden terpisah, ini adalah suasana nasional yang berubah secara nyata. Orang-orang tidak lagi meminta untuk didengar, mereka menolak untuk mundur saat itu. Kini, menyambut 2026 sesuatu telah berubah. Kerusuhan telah mendapatkan bobot baru ketika Bazar Besar Teheran menutup pintunya untuk rakyat Iran. Bazar adalah momen penting, bukan sekadar tempat belanja, tapi juga nadi ekonomi negara. Saat pintu tertutup, semua orang langsung mengerti pesannya. Para pedagang kini berdiri bersama, meneriakkan yel-yel yang menggema di lorong sempit. Dulu ramai pembeli dan tawar-menawar, kini tempat dagang itu jadi panggung perlawanan. Untuk memahami pentingnya hal ini, Anda perlu memahami bazar yang selama beberapa generasi mencerminkan suasana hati bangsa. Saat keadaan stabil, bazar ramai. Namun saat masalah muncul, suasana jadi sepi. Kini, pintu besi digulung, penjual ponsel dan besi hilang, kios peralatan rumah tangga gelap. Kesunyian berbicara lebih keras dari teriakan protes. Yang menonjol adalah siapa para pedagang ini. Bazar telah lama menjadi salah satu pilar paling konservatif dalam masyarakat Iran. Pada krisis sebelumnya, bazar kerap mendukung rezim meski pihak lain menjauh. Menutup toko bukan sekadar kehilangan penghasilan, tapi juga penarikan dukungan yang jarang terjadi. Sejarah membuktikan saat bazar mogok, politik mulai berubah dan kali ini pun sama. Penderitaan ekonomi mengikis loyalitas dan lorong-lorong bazar yang sunyi bergema jadi peringatan bagi negeri. Protes tidak lagi hanya tentang harga dan kelangkaan. Dulu hanya protes, kini berubah jadi tantangan terbuka terhadap kepemimpinan. Nyanyian religius untuk pemimpin tertinggi kini memenuhi jalanan. Menunjukkan suasana yang mengeras dan frustrasi yang berubah jadi perlawanan. Nyanyian itu meyakinkan. Kerumunan bersorak keras. Mati demi diktator di Teheran, Isfahan, Shiraz, dan tempat lain. Kata-kata yang dulu dibisikkan, kini diteriakkan di jalanan. Apa yang awalnya dimulai sebagai kemarahan atas roti dan upah, kini berubah menjadi serangan langsung terhadap inti kekuasaan itu sendiri. Slogan-slogan itu menggema di udara, terdengar di antara toko tutup dan gedung pemerintah. Setiap teriakan bukan sekadar protes, tapi tanda kesabaran telah habis. Rakyat tidak lagi memohon bantuan, mereka menuntut diakhirinya pemerintahan itu sendiri. Di lapangan, jalanan terasa rapuh dan mudah berubah.
Asap dari barikade terbakar menyebar, membawa bau tajam bahan bakar dan plastik meleleh. Sirene meraung, lalu lenyap di bawah ribuan suara. Polisi berbaris di persimpangan dengan perisai dan pentungan siap, mencerminkan suasana konfrontasi dan ketegasan. Bagi banyak orang di kerumunan, ini tak lagi seperti unjuk rasa, tapi sudah mencapai puncak. Pesannya jelas, cukup sudah. Laporan menyebutkan adanya bentrokan dan konfrontasi yang keras, namun dampak sepenuhnya tersembunyi di balik sensor yang ketat. Meski begitu, darah menodai trotoar, bercampur dengan hujan dan debu, memberikan sekilas gambaran tentang apa yang tidak pernah sepenuhnya tertangkap oleh kamera. Meski terjadi kekejaman, protes tetap berkembang. Setiap bentrokan justru berlawanan dengan keinginan pihak berwenang. Hal itu justru menguatkan tekad. Setiap upaya untuk menghancurkan gerakan ini justru semakin menyulut semangatnya. Api bukannya padam, malah menyebar lebih luas, makin terang, dan makin sulit dikendalikan tiap hari. Intensitas ini tak hanya di ibu kota. Lingkungan Kurdi yang lama diabaikan pemerintah kini dipenuhi nyanyian dan tabuhan drum. Pekerja minyak di Asluye telah meninggalkan rig mereka. Para pensiunan ikut bergabung dalam unjuk rasa di pusat kota. Orang tua menggandeng anak-anak sambil meneriakkan slogan menentang kelangkaan dan korupsi. Para kakek dan nenek akhirnya bersuara setelah lama diam. Aksi protes ini membawa beban keluarga yang sulit mandi, memasak tanpa meracion, atau melihat anak tumbuh bermartabat. Jalan-jalan tidak lagi sekadar garis di peta, melainkan cermin hidup dari perjuangan bertahan hidup sehari-hari. Semua ini membuat segalanya menjadi jelas. Aksi protes ini bukan ledakan emosi acak, tapi akibat bertahun-tahun frustrasi, kesulitan, dan pengabaian. Untuk memahami mengapa orang-orang sampai pada titik puncak ini, Anda harus melihat kekuatan-kekuatan yang mendorong mereka turun ke jalan dan membuat mereka tidak punya pilihan selain bertindak. Selama bertahun-tahun, masyarakat Iran bertahan dan yakin segalanya akan membaik jika mereka menunggu lebih lama. Harga-harga naik dari bulan ke bulan, sementara upah diam-diam kehilangan nilainya, barang-barang kebutuhan pokok semakin sulit ditemukan. Dan ketika barang-barang itu muncul, harganya lebih mahal daripada yang bisa dijangkau oleh sebagian besar keluarga. Orang tua melewatkan waktu makan atau berhemat agar anak-anak mereka bisa makan. Pelajar begadang, belajar, dan bermimpi tentang masa depan yang terasa sulit diraih. Para pekerja rutin datang ke pekerjaan yang hampir tak cukup untuk membayar tagihan, sambil meyakinkan diri bahwa kestabilan akan datang. Frustrasi dipendam diam-diam. Orang-orang hanya belajar bertahan, bukan benar-benar hidup. Mereka berharap pemerintah atau seseorang akan memperbaiki yang rusak. Harapan itu tipis dan rapuh, dibangun di atas janji-janji yang sering diucapkan, tetapi tak pernah ditepati. Namun, banyak yang tetap berpegang pada harapan itu karena melepaskannya terasa jauh lebih menakutkan. Lalu rial pun ambruk, dan apapun yang selama ini dipegang orang akhirnya terlepas juga. Pada Desember, mata uang itu jatuh ke sekitar 154 juta per dolar Amerika Serikat terendah dalam sejarah Iran. Dalam semalam, harga makanan, obat, dan kebutuhan pokok naik tajam. Yang sebelumnya sulit kini mustahil. Inflasi di atas 40% membuat barang sederhana pun tak terjangkau. Dalam beberapa minggu, keluarga yang sebelumnya hampir tak mampu bertahan, kini harus menghadapi kenyataan yang tak terhindarkan. Kamu dapat melihatnya dengan jelas. Di bazar besar Teheran, para pedagang menutup toko dengan keras, meja dipukul marah, dan teriakan menggema di lorong-lorong yang lama sunyi. Mereka bukanlah orang-orang yang dikenal suka protes. Mereka adalah para pedagang yang telah bertahan dari krisis demi krisis dalam diam. Reaksi mereka sudah cukup menjelaskan segalanya. Jatuhnya rial bukan hanya krisis ekonomi, tapi juga saat banyak orang sadar tak ada bantuan datang. Saat mata uang terus merosot, itu menjadi simbol dari segalanya yang hilang sekaligus. Tabungan lenyap, rasa aman menghilang, martabat terkikis. Harapan kecil yang lama dipegang akhirnya hancur. Yang muncul bukan kebingungan, tapi kejelasan. Kehancuran itu membuka kenyataan yang sudah lama dirasakan semua orang, namun tak lagi bisa ditoleransi. Hidup di Iran telah menjadi tak tertahankan, menunggu tidak menghasilkan apa-apa, kepercayaan telah habis. Saat turun ke jalan, mereka bukan sekadar protes harga atau nilai uang, tapi berjuang untuk bertahan hidup. Selama bertahun-tahun, rasa frustrasi telah dipendam dan disingkirkan. Sekarang, itu menuntut untuk didengar. Namun, ini bukan gambaran sepenuhnya. Sangat mudah untuk menyalahkan segalanya pada runtuhnya Riyadh. Tetapi, itu hanya menjelaskan saat segalanya hancur, bukan alasan mengapa semuanya sudah mulai rusak sebelumnya. Krisis mata uang hanya pemicu, bukan penyebab. Iran
terdorong ke titik ini akibat kerusakan bertahun-tahun yang terus menumpuk tanpa perbaikan nyata. Selama lebih dari 1 dekade, ekonomi telah melemah secara terang-terangan. Manajemen yang buruk membuat institusi-institusi menjadi kosong. Korupsi mengalihkan dana dari layanan publik ke jaringan pribadi, padahal seharusnya melindungi rakyat. Sanksi membatasi perdagangan dan akses mata uang asing. Perusahaan sulit impor bahan, keluarga pun sulit merencanakan bahkan untuk sebulan ke depan. Para pemimpin lebih memilih solusi jangka pendek, seperti mencetak uang, menambah utang, dan menunda masalah ke masa depan, daripada menghadapi masalah langsung. Setiap tahun, retakan makin melebar hingga sistem tak mampu menahan beban. Keruntuhan itu terlihat jelas dalam keuangan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran mengalami defisit anggaran besar, hampir 30% dari produk domestik bruto pada 2024 dan 2025. Masalah ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi berkembang perlahan karena pengeluaran naik dan pendapatan turun, terutama akibat sanksi. Pemerintah menutupi kekurangan dengan pinjaman dan pencetakan uang yang berdampak pada rakyat Iran. Ini berarti kehidupan perlahan-lahan menyusut. Gaji bulanan hanya bisa membeli lebih sedikit barang setiap bulannya, dan biaya sewa menghabiskan porsi pendapatan yang lebih besar. Makanan menjadi sesuatu yang harus diukur dengan hati-hati. Menabung terasa sia-sia karena inflasi tetap menggerusnya. Sebelum rial jatuh, banyak keluarga sudah tertinggal dan bertahan berharap situasi membaik. Sebaliknya, keadaan semakin memburuk. Sanksi membuat segalanya jadi lebih parah. Langkah snapback baru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Eropa semakin memperketat tekanan, tepat saat masyarakat mulai kehabisan cara untuk bertahan. Semua ini terjadi di atas kampanye tekanan maksimum yang diperbarui oleh Trump setelah serangan bulan Juni. Akibatnya, perdagangan luar negeri melambat, cadangan kas habis, dan impor kembali terhenti. Warga menderita karena biaya hidup melonjak. Harga roti naik dari 20.000 menjadi 35.000. Rial bahan bakar naik lebih dari 30%. Obat-obatan langka atau sangat mahal sehingga banyak keluarga tak mampu membeli. Manajemen buruk di dalam negeri menimbulkan masalah, namun tekanan luar membuatnya jadi bencana besar. Keluarga biasa menanggung dampak keputusan di luar kendali mereka. Tekanan ekonomi yang meningkat kini juga dihadapkan pada krisis lingkungan, khususnya air, yang tak bisa lagi diabaikan. Teheran kini hampir mencapai hari nol, saat keran-keran bisa kehabisan air dalam beberapa minggu. Bagi kota berpenduduk hampir 15 juta, ketakutan itu mengubah segalanya. Ini bukan spekulasi. Iran mengalami 6 tahun kekeringan berturut-turut yang membuat negara sangat kering. Waduk-waduk yang dulunya menopang ibu kota kini berada di titik terendah dalam sejarah. Bendungan Amir Kabir hanya tersisa sekitar 8% kapasitas dan bendungan Latian di bawah 10%. Kondisi ini sudah dirasakan warga. Sejumlah lingkungan kekurangan air berjam-jam sehingga keluarga harus menghemat persediaan air. Mencuci pakaian, mandi, dan memasak kini harus dipertimbangkan matang-matang. Bagi mereka yang sudah tertekan inflasi, memikirkan kehilangan air membuat stres berubah jadi panik. Hari nol bukan metafora, melainkan hitungan mundur. Bencana ini tak hanya soal cuaca. Bertahun-tahun salah kelola membuatnya jauh lebih buruk. Bendungan dibangun tanpa rencana matang, akuifer habis, air boros untuk tanaman kurang produktif, kota-kota kekeringan. Hampir 90% air Iran dipakai untuk pertanian, namun hasilnya minim. Para petani meninggalkan lahan yang telah digarap selama beberapa generasi, kota-kota pun mulai mengantri untuk pasokan yang dijatah. Pejabat memperingatkan Teheran mungkin harus dievakuasi jika hujan tak turun. Gagasan memindahkan ibu kota menunjukkan sistem ini hampir runtuh. Hilangnya air, penurunan kualitas udara, bahan bakar murah, kilang usang, dan kekeringan telah mengubah kota jadi perangkap mencekik. Musim panas 2025 suhu di Teheran nyaris 50 derajat Celcius. Saya tak bisa membayangkan panasnya. Tentu saja, kantor-kantor dan bank-bank tutup dan Anda bisa melihat polusi yang terperangkap panas di atas kota. Dengan waduk hampir kosong, tak ada yang menahan debu dan asap tebal. Akibatnya, masalah kesehatan meningkat, panen gagal, dan ketahanan pangan melemah. Artinya, bagi rata-rata orang Iran, setiap napas jadi lebih berat. Pemadaman listrik menambah beban. Lingkungan tiba-tiba gelap.
Keluarga menunggu lampu dan kulkas menyala kembali di tengah panas. Kulkas berhenti berdengung, makanan mulai rusak, dan sedikit rasa aman yang berhasil dipertahankan orang-orang pun hilang setiap kali terjadi pemadaman listrik. Pada saat yang sama, harga bensin terus naik, semakin menggerus pendapatan yang sudah semakin menipis. Pergi bekerja, menyalakan genset, hingga menjaga toko kecil kini terasa mustahil. Listrik, bahan bakar, dan pendingin yang dulu mendukung kehidupan kini justru menjadi beban. Jaringan listrik tua dan pasokan air menipis membuat listrik jadi barang mewah, tak lagi dapat diandalkan. Bagi keluarga yang sudah kesulitan, kegagalan-kegagalan ini mendorong mereka melewati batas kemampuan mereka. Pemadaman listrik kini bukan hanya ketidaknyamanan, tapi bukti sistem belum mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup modern. Makanan basi, malam tanpa listrik, dan tangki bahan bakar yang mahal menegaskan kebenaran yang sama. Bertahan hidup semakin sulit setiap harinya. Di tengah semua ini, satu hal yang sangat jelas, yaitu betapa sedikitnya negara peduli pada mereka. Saat keluarga diminta berhemat air dan bertahan di udara beracun, negara tetap menggelontorkan dana untuk militer dan ambisi luar negerinya. Pada 2025 pengeluaran pertahanan naik 35% jadi sekitar 23 miliar. Pendanaan rudal dan perluasan proyek militer ditingkatkan besar-besaran. Tak satu pun tindakan ini menurunkan harga makanan, mengisi waduk, atau membersihkan udara. Kontrasnya sangat jelas, sementara miliaran dana mengalir ke senjata, fasilitas nuklir, dan aliansi luar negeri. Di rumah, keluarga bertanya-tanya apakah air keran akan keluar atau hanya debu dan udara. Pikirkan itu. Program nuklir selama puluhan tahun dijual sebagai kemajuan dan kebanggaan. Namun, setelah beberapa triliun, bagi banyak orang Iran, ini jadi simbol pengorbanan tanpa imbalan. Tahun 2025, Iran capai status ambang nuklir dengan pengayaan uranium hingga 60. Skalanya sangat besar, namun kehidupan sehari-hari hampir tidak berubah. Listrik tidak menjadi lebih murah, lapangan kerja tidak bertambah, dan makanan tetap mahal. Bagi warga biasa, uang selalu terasa keluar tanpa pernah masuk. Itulah sebabnya, bagi banyak orang, kemitraan dengan pihak asing justru semakin memperparah beban. Pada 2025 Iran dan Rusia menandatangani kemitraan strategis 20 tahun di bidang pertahanan, energi, dan teknologi. Kesepakatan itu menjanjikan investasi dan sistem canggih, namun sedikit yang terwujud. Sebaliknya, mereka malah membuat Iran semakin terlibat dalam konflik geopolitik dan memicu sanksi lebih berat. Rusia diuntungkan dari ekspor energi dan kerjasama pertahanan. Yang dilihat rakyat adalah tanah tercinta mereka menjadi sasaran dan menanggung beban konflik yang tidak mereka mulai. Rasa ketidakadilan berubah jadi kemarahan, kegagalan terus menumpuk, tekanan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan kepentingan asing yang mengabaikan perjuangan hidup. Jatuhnya rial hanya memperlihatkan apa yang sudah rusak. Beban itu kini telah tumpah ke jalanan. Pengangguran pemuda tetap tinggi, sekitar 20% di kota dan 2 kali lipat untuk perempuan muda. Gelar perguruan tinggi hanya membuat menunggu, bukan memberi peluang. Mimpi jadi rencana pergi. Pemogokan meluas ke pabrik, sekolah, ladang minyak, dan rumah sakit. Para guru mogok kerja, staf medis bergabung dengan mereka. Para buruh tambang, pensiunan, dan mahasiswa berbaris berdampingan. Orang tua berdemo bersama anak-anak mereka. Jadi ketika Anda mundur dan melihat semuanya, ini bukan lagi satu masalah yang lepas kendali, ini adalah tabrakan besar-besaran. Kegagalan ekonomi, keruntuhan lingkungan, dan salah prioritas terjadi bersamaan dan saling bertabrakan. Ini bukan sekadar memperbaiki kebijakan atau anggaran, ini adalah titik kritis nasional. Orang-orang kini tidak lagi meminta reformasi atau kesabaran, tapi kebutuhan dasar seperti air, makanan, stabilitas, dan martabat. Mereka telah selesai dan menunggu diam hingga semuanya perlahan hilang, hingga momen yang mengubah segalanya tiba. Pada 18 Desember, Presiden akhirnya menyatakan secara jelas hal yang dirasakan banyak orang selama bertahun-tahun. Saat berbicara kepada mahasiswa dan akademisi, dia mengakui krisis itu di luar kendali pemerintah. Kata-katanya lugas, terdengar pasrah, jika ada yang bisa, silakan lakukan. Saya tak bisa apa-apa. Jangan mengutuk saya, ini bukan janji, ini bukan rencana. Itu pengakuan bahwa sistem sudah mencapai batasnya selama bertahun-tahun. Para pemimpin bersikeras bahwa ekonomi bisa distabilkan,
Mereka bilang sanksi bisa diatasi. Mereka berjanji kekurangan akan mereda. Kini kebenaran sudah terbuka. Presiden sendiri mengonfirmasi apa yang telah terbukti sehari-hari. Pemerintah tak mampu memperbaiki ini. Pengakuan itu langsung mengubah suasana hati negara. Kehancuran kini dipandang sebagai kegagalan di tingkat atas, bukan sekadar nasib buruk atau rasa sakit sementara. Ketika Presiden mengakui bahwa tidak ada solusi yang tersedia, kemarahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ini bukan lagi tentang upah, inflasi, atau rak kosong, tapi soal bertahan hidup dan martabat. Keluarga-keluarga sudah berada di ambang batas. Sekarang mereka diberitahu secara terbuka bahwa tidak ada bantuan yang akan datang. Segala ilusi kendali dan keyakinan akan perubahan dari dalam sistem pun lenyap. Beberapa hari kemudian, perasaan ditinggalkan semakin tajam. Pada 29 Desember 2025, Gubernur Bank Sentral Iran, Mohammad Reza Farazin, mendadak mundur. Selama bertahun-tahun, dia mengawasi kebijakan moneter ceroboh, defisit naik, dan inflasi yang mengikis tabungan, serta menghancurkan kelas menengah. Saat krisis terjadi, dia langsung pergi. Bagi banyak orang Iran, ini terasa seperti pelarian, bukan pertanggungjawaban. Pengakuan presiden dan pengunduran diri gubernur bank sentral mengirimkan pesan yang jelas. Orang-orang yang bertanggung jawab tidak memperbaiki kerusakan, malah menjauh. Runtuhnya nilai rial, toko-toko yang tutup, rak-rak yang kosong, dan keran-keran yang kering bukanlah sebuah kebetulan. Semua itu adalah hasil dari pilihan yang disengaja oleh para pemimpin yang sekarang tampaknya siap meninggalkan orang lain untuk menghadapi akibatnya. Bagi keluarga yang kehilangan tabungan dan anak-anak kelaparan, keluarnya Farazin bukan solusi, melainkan bukti runtuhnya sistem. Orang-orang yang membawa negara ini ke dalam badai mulai menyingkir, sementara yang lain dibiarkan berdiri di tengah puing-puing kehancuran. Dua pukulan itu menunjukkan kenapa protes ini terasa berbeda. Kepemimpinan tidak hanya gagal, tetapi juga mengakui kekalahan, lalu mulai mundur. Itulah sebabnya demonstrasi-demonstrasi ini lebih besar, lebih keras, dan lebih intens daripada apapun yang pernah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Protes-protes ini tidak lagi didorong oleh harapan akan reformasi, melainkan dipicu oleh kesadaran bahwa tidak ada seorang pun di atas sana yang akan datang untuk membantu. Di titik ini, beberapa orang mungkin berkata, protes sudah pernah terjadi di Iran. Ini hanyalah fase lain, tapi itu melewatkan apa yang membuat momen ini berbeda. Dulu protes fokus pada slogan politik atau tuntutan ideologis. Kini perjuangannya lebih mendasar. Ini tentang bertahan hidup, tentang martabat, tentang kemampuan untuk hidup dengan air, makanan, dan keamanan. Saat keluarga tak bisa mandi, masak, atau beli roti, protes tak lagi soal politik, tapi soal bertahan hidup. Kamu bisa mendengar perubahan itu dalam kesempatan. Apa yang awalnya kemarahan atas harga, sekarang secara terbuka menargetkan pemimpin tertinggi. Ini menolak uang yang dihabiskan untuk konflik luar negeri, sementara rakyat di dalam negeri kekurangan. Rasa sakit ekonomi telah berubah menjadi penolakan terhadap seluruh sistem. Itu membuat para pengunjuk rasa ini lebih sulit untuk dibungkam. Orang-orang tidak berunjuk rasa untuk ide-ide abstrak, mereka berunjuk rasa demi hidup mereka. Skalanya mengejutkan. Protes menyebar ke seluruh negeri, meliputi kota besar dan puluhan kota kecil. Dengan setiap kota atau daerah baru, momentum semakin besar, membangun menuju pemberontakan nasional secara penuh. Ini bukan satu kelompok yang bersuara, ini adalah seluruh negara yang berbicara sebagai satu kesatuan. Di balik kemarahan itu, terdapat kekuatan besar, ketidaksetaraan. Mereka yang punya uang dan koneksi sudah mulai mencari jalan keluar saat masalah di dalam negeri semakin parah. Orang-orang Iran kaya memindahkan dana mereka ke luar negeri. Mereka membeli properti di Dubai, Istanbul, dan London. Kota-kota ini menawarkan air bersih, listrik yang stabil, dan keamanan. Bagi para elit, pelarian itu mungkin. Bagi yang lain, tidak. Disitulah kesenjangan kekayaan mulai terasa. Berbeda dengan orang super kaya, kebanyakan orang tidak bisa pergi atau membeli keamanan maupun pindah ke luar negeri. Mereka tetap tinggal, menghemat roti, antre air, dan menghadapi pentungan di jalan. Kontras itu memperdalam jurang, membuat ketidakadilan menjadi mustahil untuk diabaikan. Sistem melindungi yang bisa melarikan diri, meninggalkan yang tak mampu. Gerakan ini menekankan bertahan hidup, martabat, dan keadilan. Ketakutan yang dulu jadi senjata utama rezim kini melemah. Karena saat hidup dipertaruhkan, penangkapan dan kekerasan tak lagi dianggap akibat terburuk. Satu jalan dibersihkan, jalan lain dipenuhi esoknya. Keputusasaan menggantikan rasa takut dan lebih kuat dari intimidasi. Negara bertindak tegas. Pasukan keamanan memakai gas air mata dan pentungan untuk membubarkan massa, memicu bentrokan di Teheran, Hamadan, dan kota lain.
Laporan oposisi menyebut ada penembakan langsung pada pengunjuk rasa di daerah terpencil, meski detailnya belum terkonfirmasi. Penangkapan di beberapa tempat menambah ketegangan di tengah pengendalian informasi ketat. Pejabat mengakui kesulitan ekonomi, tapi mengingatkan kerusuhan bisa dimanfaatkan pihak luar. Kekuatan dan pengalihan isu justru makin mempertajam frustrasi di lapangan. Pemerintah tetap memakai cara lama seperti pembatasan harga, impor darurat, bantuan tunai terbatas, dan reshuffle menteri. Tidak ada satupun yang menyentuh krisis sebenarnya. Sebuah kantong beras tidak bisa menghapus kehancuran bertahun-tahun, dan wajah-wajah baru tidak bisa memperbaiki kebijakan yang rusak. Masyarakat sudah sering melihat pola ini dan sudah tidak percaya lagi. Presiden Masoud Pezeshkian bahkan mencoba pendekatan berbeda pada 30 Desember, namun dia mengakui apa yang dia sebut sebagai tuntutan sah para pengunjuk rasa. Dia mendesak agar semua pihak menahan diri dan memerintahkan diadakannya pembicaraan dengan para perwakilan. Itu adalah langkah yang jarang terjadi, sebuah tindakan yang berbeda dari respons garis keras. Setelah bertahun-tahun janji tak ditepati, banyak orang di jalanan hanya mendengar kata-kata. Yang tadinya jadi jembatan, kini berubah jadi keraguan. Solusi jangka pendek tak mampu mengatasi krisis seperti ini. Api menyala bertahun-tahun, jadi pertanyaannya bukan lagi apakah protes akan berlanjut. Pertanyaan utamanya adalah apa yang akan terjadi berikutnya. Jalan ke depan Iran belum pasti, tapi beberapa kemungkinan mulai terlihat. Setiap jalur berisiko dan bisa dipicu peristiwa saat ini. Tak ada yang terpisah. Setiap keputusan, setiap kekurangan, setiap protes saling berinteraksi satu sama lain. Krisis-krisis itu saling mempengaruhi, mereka membangun momentum dan membuat setiap hasil menjadi semakin tidak terduga. Bahaya utama dan paling mendesak adalah eskalasi. Inilah jalur yang dapat mengubah kemarahan mendidih menjadi badai yang menyapu negeri. Penurunan tajam lainnya pada real bisa menghapus sedikit tabungan yang masih dimiliki keluarga. Pembatasan air baru bisa membuat Teheran makin dekat ke hari nol ketika keran benar-benar kering. Pemogokan sektor minyak dapat memengaruhi ekonomi secara luas, menaikkan harga dan memperbesar frustrasi. Pemogokan minyak South Pars menunjukkan betapa cepatnya kerusuhan bisa menyebar dari satu sektor ke seluruh negeri. Keruntuhan ekonomi, tekanan lingkungan, dan gangguan tenaga kerja dapat memicu pemberontakan nasional. Kemarahan yang telah terpendam selama bertahun-tahun siap untuk meluap. Dan begitu itu terjadi, hampir mustahil untuk dikendalikan. Situasi di Iran Barat semakin berbahaya. Komunitas Kurdi dan provinsi seperti Kermanshah sudah lama memendam keluhan mendalam terhadap pemerintah pusat. Kerumunan di sana ikut aksi protes dengan frustrasi lebih dalam dari banyak daerah lain. Pasukan keamanan kewalahan mengendalikan demonstrasi di Teheran, Isfahan, Shiraz, dan daerah lain. Jika kerusuhan terjadi di perbatasan dan ibu kota bersamaan, hal itu bisa menarik sumber daya pada saat kritis. Militan dan oportunis yang telah menunggu kesempatan selama kerusuhan sebelumnya mungkin melihat peluang sekarang. Jika kemarahan lokal terhubung dengan kekuatan dari luar, krisis ini bisa berubah dari sekadar protes jalanan menjadi sesuatu yang jauh lebih brutal dan sulit dikendalikan. Ledakan seperti itu bisa menyebar melintasi perbatasan, mengacaukan wilayah rapuh, dan melibatkan tetangga yang tak ingin ikut campur. Fragmentasi juga mungkin terjadi. Protes lokal bisa berlanjut tanpa koordinasi, menyala di satu kota dan padam di kota lain. Depresi, penangkapan, dan kelelahan dapat memperlambat gerakan. Ratusan tewas, ribuan ditahan. Kelelahan adalah alat yang dimanfaatkan negara. Jika ketakutan muncul lagi atau komunitas terisolasi, momentum bisa hilang, kemarahan tetap ada, namun tanpa persatuan, sulit menuntut perubahan nyata. Itu hanya akan menjadi percikan yang cepat padam, meninggalkan asap samar dan kekecewaan. Koreksi kebijakan tetap menjadi jalan lain, meskipun sejarah menunjukkan hal itu jarang terjadi tanpa tekanan serius dari jalanan. Pemerintah dapat menerapkan transparansi, subsidi tepat sasaran, atau perbaikan infrastruktur untuk mengurangi penderitaan. Pemotongan anggaran luar negeri dan militer dapat membebaskan dana miliaran untuk makanan, obat, dan air. Pengeluaran pertahanan naik 35% pada 2025 jadi 23 miliar. Uang itu seharusnya bisa menstabilkan rumah tangga dan mencegah keputusasaan di kota-kota. Pemimpin jarang bertindak tanpa paksaan, warga negara pun tahu tanpa tekanan. Janji kebijakan hanya jadi kata-kata kosong di atas kertas dan tak menjangkau yang membutuhkan. Guncangan eksternal merupakan jalur yang paling berbahaya. Konflik regional bisa memperbesar kelemahan domestik
hingga melampaui perbatasan Iran. Kerusuhan ini menarik perhatian Washington dan Tel Aviv sejak ada peluang. Presiden Trump mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Netanyahu untuk membahas visi mereka yang saling bersaing mengenai Timur Tengah. Namun soal Iran, kepentingan mereka sejalan. Dalam pernyataan publik, Trump melangkah lebih jauh, mengancam akan melakukan serangan baru dan bersumpah akan menghajar habis-habisan jika Teheran bertindak terlalu jauh terhadap Israel. Protes dan keruntuhan ekonomi melemahkan musuh lama Amerika Serikat. Situasi ini jadi peluang menekan Iran saat mereka rentan. Rusia dan Tiongkok justru memperkuat kerjasama energi dan militer dengan Teheran. Negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab waspada terhadap ketidakstabilan, tapi juga melihat peluang mengurangi pengaruh Iran di kawasan. Kini, krisis dalam negeri bukan sekadar antrean roti atau kekurangan air. Ini adalah ajang kekuatan luar menguji pengaruh mereka, menghitung seberapa jauh Iran bisa ditekan sebelum runtuh. Iklim ekstrem memperburuk situasi. Kekeringan lama bisa memicu pembatasan air di kota besar dan menimbulkan kepanikan. Reservoir di Teheran sangat berbahaya. Satu musim kering lagi bisa mendorong jutaan orang ke krisis bertahan hidup. Gabungkan itu dengan sanksi atau konflik, bahkan guncangan kecil pun bisa meningkat menjadi bencana besar. Sistemnya rapuh, sangat terbebani, dan berada di bawah tekanan terus-menerus. Di negara tidak stabil seperti ini, dorongan kecil dari luar bisa memicu krisis internal lebih besar. Jalan manapun yang terbuka, tandanya jelas. Warga negara, pemerintah, dan sejarah memperhatikan. Setiap kekurangan, setiap protes, setiap pilihan kebijakan membangun di atas apa yang terjadi sebelumnya. Mereka membentuk apa yang akan terjadi selanjutnya, seringkali dengan cara yang tidak bisa benar-benar diprediksi oleh siapapun. Iran kini terjebak dalam krisis yang saling bertabrakan dan memperkuat. Ekonomi telah dikosongkan oleh korupsi dan salah urus. Kekeringan dan udara yang tercemar mencekik lingkungan. Pengeluaran militer miliaran, keluarga harus berhemat roti dan air, keterlibatan asing malah memperdalam isolasi, bukan membantu. Bersama-sama, kegagalan-kegagalan ini menegaskan apa yang dirasakan orang-orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sistem ini rusak, tidak dapat memberi makan warga, menyediakan air bersih, atau melindungi keluarga dari inflasi dan kekerasan. Inilah mengapa protes ini melampaui politik atau ideologi. Ini tentang bertahan hidup, menjaga martabat, dan mengambil kembali kendali hidup yang terasa hilang. Orang tua berbaris bersama anak-anak mereka, para pekerja mogok bersama para guru, para pensiunan berjalan berdampingan dengan para mahasiswa. Wajah manusia dari gerakan ini sangat jelas terlihat. Gerakan ini mengajukan satu pertanyaan mendesak, berapa lama sebuah pemerintahan bisa bertahan jika tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya?